Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam pendidikan. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena sudah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan juga memberikan niat, keinginan, kehendak untuk bisa tetap berjuang untuk anak-anak kita mendapatkan beasiswa di tengah pandemi, di tengah ujian yang tengah kita lalui bersama-sama saat ini gitu. Ini tidak mudah, tapi di tengah dengan semangat yang luar biasa, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kongres Scholarship Indonesia, karena di tengah kondisi kayak gini masih bisa kemudian berupaya untuk berbuat dan memberi arti untuk investasi untuk proyek yang luar biasa besar. Ini adalah sebuah proyek maharaksasa karena return-nya tidak dalam bentuk aset dan lain-lain, tapi return yang akan kita dapat 10-20 tahun yang akan datang, yaitu kejayaan dari bangsa ini melalui program-program beasiswa yang kita salurkan hari ini gitu. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kami dari Media Group adalah sebuah ekosistem media. Jadi Media Group adalah sebuah holding media yang membawahi ekosistem media end-to-end, mulai dari audio, video, broadcasting, online, cetak, printing. Di bawahnya ada Metro TV, Media Indonesia, kemudian ada Lampung Pos, ada medcom.id, ada Podme, ada IDM, dan beberapa platform lainnya. Ini semua terkoneksi satu sama lain menjadi sebuah ekosistem platform. Kami di Media Group mempunyai visi, yaitu bukan cuma sekedar menghadirkan informasi. Makanya tagline kami adalah Beyond News, Impact, dan Influence. Jadi bukan cuma sekedar menghadirkan berita dan informasi, tapi juga yang memberikan inspirasi dan dampak buat masyarakat luas, khususnya bangsa dan negara. Dan kami sadar sekali bahwa kehadiran kami adalah harus benar-benar bisa memberikan seluas-luasnya manfaat. Jadi informasi yang kami berikan bukan cuma sekedar informasi, tapi juga harus bisa memberikan solusi dan arah dari bangsa ini. Di tempat yang lain, kalau kita kaitkan dengan pendidikan, media massa atau platform atau device yang ada kita miliki hari ini, memiliki peran yang sangat besar. Perannya luar biasa penting. Jadi media massa itu bisa mensuarakan tempat-tempat atau golongan-golongan yang tidak bisa bersuara, dan bisa sampai ke seluruh pelosok, ke relung-relung, ke titik-titik, ke sisi-sisi bangsa ini yang mungkin tidak bisa mendapatkan informasi. Jadi kami bisa menyuarakan hal-hal yang tidak terdengar kepada orang-orang yang mungkin tidak bisa mendengarkan. Pendidikan salah satu yang harus kita perjuangkan hari ini. Kalau kita lihat hari ini, selisih atau kemudian gap antara misalnya pendidikan SMA dengan perguruan tinggi, yang masuk perguruan tinggi, yang lulus SMA ada sekitar 4 juta mungkin yang ada anak SMA, tapi kemudian yang masuk perguruan tinggi hanya sekitar 400.000. Kita belum ngomong yang dari SD mungkin sekitar 23 juta. Luar biasa gap yang terjadi antara masuknya ke perguruan tinggi dengan kemudian tingkat pendidikan yang ada di bawahnya. Salah satu analisa yang kami lakukan, yaitu sebabnya ada dua, yaitu satu masalah ekonomi, yang kedua adalah masalah demografi. Masalah ekonomi kita sudah tahu, terjadi pengulangan repetition yang bisa terjadi di golongan-golongan yang low educated atau kemudian bagian-bagian yang sektor informal. Saya ambil contoh umpamanya anak seorang nelayan, itu akan kemudian berputar menjadi nelayan, tidak akan menjadi pertumbuhan nelayan yang kemudian memberikan sentuhan baru di sektor formal, karena generasi berikutnya tidak melalui pendidikan yang formal. Nah, ini yang harus kita ambil terobosannya gitu. Yang kedua, masalah demografi. Luas wilayah kita luar biasa besar. Kemudian kita ambil contoh perguruan tinggi yang memiliki grade A itu mayoritas ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Di Sulawesi paling ada 1 dan 2. Nah, pemerataan kualitas pendidikan juga kita masih memiliki PR yang cukup panjang. Sementara yang membutuhkan akses terhadap pendidikan itu luar biasa banyak. Jangan lupa kita memiliki bonus demografi.
Usia 0 sampai 35 tahun penduduk Indonesia itu ada sekitar 70%. Ini yang akan menentukan ke depan apakah ini betul-betul menjadi bonus atau bahkan menjadi liabilities. Kita sudah sering bahas masalah middle income trap. Jangan sampai itu kemudian terjadi di bangsa kita. Nah, salah satu peran kita adalah bagaimana membuat bonus demografi ini betul-betul menjadi bonus demografi. Peran media massa adalah bagaimana kemudian mengendorse, mendorong, atau bahkan membuat sebuah gerakan. Bagaimana kemudian anak-anak di seluruh pelosok negeri yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, itu bisa mendapatkan akses pendidikan. Dalam hal itu makanya kemudian lahirlah sebuah gerakan, sebuah inisiasi 6 tahun lalu bernama Online Scholarship Competition. Sebuah kompetisi beasiswa dengan sistem online. Kenapa sistem online kompetisinya? Karena kita harapkan di seluruh wilayah Indonesia bisa mengikuti kompetisi ini dimanapun mereka berada. Selama ada akses internet, mereka bisa mengikuti kompetisi online beasiswa ini. Dengan masuk ke perguruan tinggi yang kualitasnya terbaik, swasta tentunya, yaitu grade A. Nah, alhamdulillah sampai tahun ini kita sudah 6 tahun, kita sudah membagikan hampir 2.000 beasiswa ke seluruh anak-anak wilayah seluruh wilayah Indonesia. Dengan yang luar biasa potensinya sebenarnya. Kita mengenal ada yang namanya Felix bahkan dari Pontianak. Orang tuanya mungkin hanya seorang pangkas rambut, tapi sekarang mereka ada di Jawa dengan IPK 4. Ada juga anak Burucuci dari Papua yang memiliki IPK 4. Ada juga dari Sangihe Talaut, seorang lain anak IPK-nya juga 3,9 dan lain-lain. Begitu banyak story dan bahwa potensi ini luar biasa besar. Asal anak-anak itu diberikan kemudian akses, diberikan kemudahan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Nah, di situ kira-kira peran yang bisa kita mainkan sebagai media. Yang kedua yang harus kita sadari hari ini adalah visi ke depannya seperti apa. Ini tidak boleh menjadi monopoli hanya umpamanya di media group atau di tempat-tempat lain. Ini harus menjadi sebuah gerakan besar, sebuah gerakan nasional. Bagaimana bisa memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kita yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan tersebut. Tentunya satu melalui beasiswa. Karena tadi kita tahu ada masalah ekonomi. Jadi saya terima kasih sekali ada sebuah gerakan seperti yang kita sudah lakukan 2 hari ini, yaitu sebuah conference tentang beasiswa di Indonesia. Yang kedua, kita jangan lupa bahwa 20 tahun dari sekarang adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Di 100 tahun Indonesia merdeka itu, anak-anak kita yang hari ini masuk pendidikan adalah para pemain-pemain yang akan menentukan di Indonesia emas, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Karena tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kita memiliki bonus demografi. Indonesia selalu memiliki sequence 20 tahunan. Kalau kita lihat dari 1908 ke 1928, itu adalah sequence 20 tahun pergerakan bangsa ini. Tahun 28 ke tahun 45 juga sequence 20 tahunan. Yang semua digerakkan oleh pemuda-pemuda usia yang kita sekarang lagi perjuangkan untuk dapat beasiswa. Tahun 65, 45 ke 65 juga sama. 65 terus sampai akhirnya hari ini selalu anak-anak muda yang diberikan akses potensi untuk bisa mengembangkan diri, memainkan peran di situ. Nah, PR kita sekarang agar bagaimana di Indonesia emas nanti kita bisa memberikan legacy kepada bangsa ini bahwa anak-anak nanti yang memimpin adalah hasil dari proses yang sudah juga kita perjuangkan, yaitu proses beasiswa hari ini. Dan yang tidak kalah pentingnya apa? Tentang visi nasionalisme ke depan. Agar bukan cuma memainkan peran nanti 20 tahun yang akan datang, tapi mereka memiliki nasionalisme yang kuat, jiwa kebangsaan yang kuat. Agar kemudian kita bisa kemudian lebih seperti cita-cita founding fathers kita gitu. Bagaimana kemudian Indonesia bisa berduduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa lain. Bukan cuma sebagai bangsa yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa yang lainnya.
Hari ini nasionalisme menjadi sangat penting dan krusial, karena ini yang akan menjadi semangat kita maju ke depan. Nasionalisme kita tidak ditentukan dari di mana kita berasal, di mana kita mendapatkan beasiswa. Beasiswa kita bisa dapat di Indonesia, kita bisa dapat di New Zealand, di Australia, di Eropa dan Timur Tengah atau dimanapun. Tapi nasionalisme kita tidak ditentukan oleh lokus kita, tapi ditentukan oleh seberapa besar manfaat kita, seberapa besar yang bisa kita hasilkan berikan untuk bangsa ini, dimanapun kita berada. Ini harapan saya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dalam 6 tahun ini bisa bermanfaat, dan apa yang dilakukan oleh Kongres Beasiswa hari ini bisa terus berkelanjutan dan menjadi sebuah gerakan nasional agar bisa kemudian memecahkan salah satu masalah bangsa ini, yaitu masalah pendidikan, yang menurut kami merupakan masalah utama. Karena ke depan bukan lagi sumber daya alam yang akan kita pikirkan, tapi sumber daya manusianya. Bangsa yang besar tidak tergantung dari sumber daya alamnya, tetapi dari sumber daya manusianya. Melalui kongres ini, salah satu jalan untuk memberikan kontribusi ke arah tersebut. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.